Halo teman-teman, bagaimana caranya membuat daftar riwayat hidup dan apa saja isinya? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indoviral Viral @indoviralviral 1907. Pada video kali ini saya membuat video tentang bagaimana caranya membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup semenarik mungkin. Oke, bagi untuk teman-teman yang mau ngelamar kerja itu kan biasanya ada kita mengajukan surat lamaran. Nah, kemudian lampiran-lampiran ada beberapa ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian ada data diri kita, misalkan KTP dan lain sebagainya. Kemudian salah satu lampiran itu adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu memuat apa saja sih? Apa sih yang perlu kita sampaikan di daftar riwayat hidup? Oke, mari kita buat daftar riwayat hidup kita supaya perusahaan tahu nih kita itu ahlinya apa, hobinya apa, kemudian data diri kita itu seperti apa. Oke, baik. Untuk membuat daftar riwayat hidup yang perlu kita sampaikan adalah kalau dulu mungkin kita atau teman-teman biasanya membuat daftar riwayat hidup itu yang pertama ditulis adalah data diri. Nah, memang untuk yang pertama kita tulis memang data diri, nama, kemudian misalkan tempat tanggal lahir, seperti ini misalkan, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin misalkan, setelah jenis kelamin kemudian misalkan umur, biasanya ada kualifikasinya, kemudian misalkan berat badan, tinggi badan, dan lain sebagainya yang perlu disampaikan sekiranya perlu seperti itu ya. Itu biasanya pengaruhnya sama dengan pekerjaan apa sih yang kita lamar. Kalau misalkan sales marketing itu biasanya ada beberapa kriteria yang harus kita tambahkan, misalkan tinggi badan, kemudian kulitnya putih atau bagaimana seperti itu ya, kemudian tinggi badannya berapa. Oke, baik. Untuk nama kita tulis saja saya namanya Wadirin, tempat tanggal lahir misalkan Brebes, tanggal 1 Januari 1990, misalkan jenis kelamin laki-laki, umur berarti kalau 90 sekarang di 33, misalkan 33 tahun, kemudian berat badan misalkan 70 kg, kemudian tinggi badan 170 misalkan cm seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita tulis adalah kalau dulu mungkin pendidikan formal dan lain sebagainya. Yang perlu kita tulis kalau menurut saya ya, yang dulu pernah saya lakukan itu adalah keahliannya dulu atau kompetensi, skill atau keahlian yang kita punya. Kenapa? Karena perusahaan itu setelah mengetahui data diri kita itu biasanya mereka melihat apa sih yang bisa kita lakukan atau kita punya skill apa nih, seperti itu ya. Oke, misalkan 1, menguasai Microsoft Office, Excel, dan misalkan ya, dan PowerPoint untuk aplikasi perkantoran misalkan. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menguasai aplikasi desain grafis misalkan, katakanlah Corel, Adobe Illustrator misalkan, Adobe Illustrator, kemudian Adobe Photoshop misalkan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian menguasai aplikasi video editing
video editing, menguasai bahasa pemrograman PHP, Java, C++, kemudian Python dan lain sebagainya. Kemudian menguasai aplikasi server, misalkan entah itu database, MySQL dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah keahlian yang kita punya kita tuliskan, ini data diri ya, sorry, ini tulisannya kita tulis data diri, kemudian keahlian. Nah, setelah keahlian yang kita punya kita tuliskan, ini misalkan ada beberapa yang lain, misalkan namanya dan lain-lain lah, misalkan terserah teman-teman punya keahlian apa, silahkan tulis saja. Nah, kemudian setelah keahlian baru nanti kita tulis pendidikan. Nah, kalau di Indonesia masih agak penting nih pendidikan, karena ijazah juga penting di Indonesia. Nggak tahu kalau di luar mungkin untuk ijazah sudah tidak ditanyakan lagi, tapi yang penting kamu bisanya apa gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian pendidikan itu ada dua, pendidikan formal dan non formal. Misal untuk formal, atau kita tulis saja pendidikan formal saja. Kemudian misalkan yang pertama kita bisa tulis terbalik ya. Misalkan terakhir kita kuliah apa, bisa langsung S1 informatika komputer, misalkan S1 informatika komputer universitas apa gitu kan, universitas apa, kemudian dari tahun, misalkan katakanlah dari tahun 2007 misalkan sampai tahun 2004, tahun biasanya 2011 misalkan. Nah, kemudian untuk SMA Tegal, misalkan SMA Tegal dari tahun berapa nih gitu kan. Nah, SMA Tegal misalkan dari tahun 2004 sampai 2007. Nah, kemudian SMP Tegal juga atau SMP Brebes dari tahun 2001 sampai 2004. Nah, kemudian pendidikan paling dasarnya itu SD negeri Brebes. Nah, itu dari 1995 sampai 2001. Nah, ini adalah pendidikan formalnya. Nah, kemudian pendidikan non formal kita juga perlu tulis supaya perusahaan itu tahu bahwa kita itu pernah mengenyam pendidikan di mana saja. Karena itu nanti jadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk merekrut kita bisa bekerja di situ atau tidak. Pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal itu berbeda dengan pendidikan formal ya. Kalau pendidikan formal itu biasanya di sekolah-sekolah yang kita lalui, sekolah 9 tahun sampai dengan kuliah. Istilahnya lembaga-lembaga yang diakui oleh pemerintah. Nah, sementara untuk pendidikan non formal itu biasanya kita kursus atau apa, misal kursus SEO di Dumet School misalkan. Itu tahun berapa? Katakanlah misalkan ketika kuliah, berarti tahun antara 2008 sampai 2009 misalkan. Nah, kemudian ada lagi pelatihan apa nih? Misalkan pelatihan Microsoft Word. Itu dulu pelatihan Microsoft Word dari tahun berapa, misalkan hanya tahun 2010 ya, kita tulis saja 2010 seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa yang perlu diketahui oleh perusahaan di daftar riwayat hidup. Itu yang saya lakukan. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah pengalaman kerja. Biasanya ketika kita membuat kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup, itu yang poin selanjutnya adalah pengalaman kerja. Dari S1 2011 kita lulus, kita sudah bekerja atau belum? Nah, misalkan tahun 2012 kita bekerja di mana nih? Di PT A misalkan. Sebagai apa? Nah, kita misalkan sebagai staff IT misalkan, atau kita langsung staff IT PT Global misalkan. Staff IT PT Global tahun berapa nih? Tahun 2012 sampai
2015, artinya selama 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua misalkan jadi staf jaringan, misalkan staf jaringan PT Global, PT Indo. Nah, ini misalkan tahun 2015 sampai tahun 2020, seperti itu ya. Nah, kemudian bisa kita sampaikan yang lain-lain. Oh iya, sorry, ada yang lupa. Oke, di poin keahlian itu biasanya kalau misalnya kita punya ahli menguasai bahasa, itu bisa kita tulis menguasai bahasa Inggris gitu ya, karena ini adalah poin plusnya. Baik, lisan dan tertulis. Nah, ini bisa kita jadikan poin plus nih kalau untuk bahasa, karena bisa jadi pertimbangan lebih atau penilaian lebih bagi perusahaan. Nah, setelah pekerjaan baru kita isi aja yang lain, misalkan hobi, seperti itu ya. Hobi kita apa nih? Hobinya ngotak-ngatik, misalkan hobinya kita punya hobi ngotak-ngatik komputer. Nah, itu kan jadi bahan pertimbangan juga, karena memang kalau misalkan kita melamar sebagai IT, biasanya kalau punya hobi ngerakit jaringan dan lain sebagainya, itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Misalkan hobinya merakit komputer, hobinya misalkan membuat programming misalkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk data yang sudah kita tulis ini kita bisa format secara menarik. Istilahnya kita bisa editing secara menarik. Nah, bagaimana cara editingnya? Nanti saya buat video berikutnya. Ini adalah poin-poin ketika kita membuat kurikulum vitae, seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama ada data diri, kemudian yang kedua adalah keahlian, kemudian yang ketiga adalah pendidikan formal dan pendidikan non formal, kemudian selanjutnya adalah pengalaman kerja, dan yang terakhir itu adalah hobi. Kalau misalkan ada punya informasi yang lain, nanti bisa dituliskan di poin selanjutnya, seperti itu. Itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.